Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Hidroelektrometalurgi kelas MGA ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami yang beranggotakan saya sendiri Melina Andrena Rahmatoliza dengan NIM 116220050. Saya Batara Ramos Pardede dengan NIM 116220039. Saya Ahmad Hudoli dengan NIM 116220069. Di sini kita akan membahas mengenai soal ekstraksi emas. Suatu pabrik pengolahan emas di Sumatera Utara didesain untuk memiliki kapabilitas produksi sebanyak 2 ton AU per tahunnya, dengan kandungan AU di biji sebesar 5 gram per ton dan AG 60 gram per ton. Perindian cyanidasi akan dikerjakan dengan rangkaian tangki agitator dengan yang sama, yaitu diameter 7 meter, tinggi 9 meter, dengan 50 cm freeboard. Berdasarkan hasil uji laboratorium, persen ekstraksi AU dan AG adalah 92% dan 85% untuk produksi selama 48 jam. Persen solid kemudian sebesar 40% dengan densitas biji sebesar 2,7 gram per cm kubik dan 80% ore size-nya sebesar min 200 mesh. Soal pertama yaitu hitung jumlah air yang diperlukan untuk per batch proses cyanidasi. Yang pertama, kita dapat menghitung massa biji per tahunnya dengan cara menghitung kapasitas produksi dibagi dengan kandungan AU, yaitu 2 juta gram per tahun dibagi dengan 5 gram per ton, menghasilkan 400.000 ton per tahun. Kemudian kita dapat menghitung jumlah per tahunnya dengan cara jumlah ton per tahun dibagi durasi produksi, yaitu 24 jam dibagi dengan 48 jam dan menghasilkan 182,5 batch per tahun. Kemudian kita dapat menghitung massa biji per batch-nya dengan cara massa biji per tahun dibagi dengan jumlah batch per tahun menghasilkan 2191,78 ton per batch. Kemudian massa total larutan dapat dihitung dengan massa biji per batch dibagi dengan persen solid perindian dan menghasilkan 5.479,45 ton per batch. Sehingga didapatkan air yang digunakan pada proses cyanidasi per batch-nya itu dengan cara massa total larutan dikurangi dengan massa biji per batch dan mendapatkan hasil sebesar 3.287,67 ton per batch. Kemudian soal kedua, kita menghitung jumlah total tangki agitator yang diperlukan. Volume total tangki yang dibutuhkan dapat dihitung dengan rumus BR kuadrat dikali dengan H dikurangi freeboard. Dan kami mendapatkan hasil sebesar 326,95 meter kubik. Kemudian total tangki yang dibutuhkan dapat dihitung dengan massa total larutan dibagi dengan volume total tangki dan didapatkan 17 tangki untuk proses cyanidasi yang dibutuhkan. Oke, mungkin lanjut. Eh, Menghitung konsumsi cyanida KCN untuk proses cyanidasi. Nah, untuk menghitung konsumsi cyanida pada proses cyanidasi, perlu diketahui massa biji per batch-nya. Nah, seperti yang sudah dikerjakan di awal, eh, eh, dalam satu tahun itu eh, ada 182,5 batch. Nah, tinggal dibagikan dengan eh, massa biji per tahun, yaitu 400.000, yang dihasilkan 2.191,78 ton per batch. Nah, cara yang sama digunakan untuk menghitung eh, eh kemudian dihitung massa AU dalam ore-nya dalam setiap batch. Nah, seperti sudah diketahui dalam soal, dalam 1 ton biji terdapat 5 gram AU. Nah, tinggal dikalikan dengan massa biji per batch-nya sehingga dihasilkan 10,96 kilogram AU per batch-nya. Nah, cara yang sama digunakan untuk menghitung AG sehingga didapatkan massa AG sebesar 131,51 kilogram per batch-nya. Nah, setelah itu perlu diketahui massa AU yang terekstraksi.
untuk mengetahui massa AU terekstraksi, maka massa AU yang ada dalam satu batch itu dikalikan dengan persen ekstraksinya. Nah, persen ekstraksi yang sudah diketahui adalah 92%. Sehingga massa AU dikali 92% didapatkan hasil 10,08 kilogram. Nah, cara yang sama juga digunakan untuk mencari massa AG terekstraksi, sehingga didapatkan massa AG terekstraksi yaitu 111,78 kilogram. Setelah itu, kita lanjut ke reaksi proses cyanidasi. Eh, Pada emas, proses cyanidasinya menghasilkan reaksi 4AU tambah 8KCN tambah O2 tambah 2H2O menjadi 4AU CN2 tambah 4KCN. Dan pada perak, reaksinya 4AG tambah 8 KCN tambah O2 tambah 2H2O menghasilkan 4 AgCN AgCN2 tambah 4 KCN. Nah, dari reaksi tersebut kita mengetahui bahwa rasio AU dan Ag-nya terhadap KCN-nya adalah 4:8 atau sama saja dengan 1:2. Sehingga kita bisa menghitung konsumsi KCN untuk proses cyanidasinya dengan mengetahui mol AU dan mol Ag-nya. Untuk mencari mol AU dan mol Ag, kita perlu membagikan massa AU dan Ag yang terekstraksi dengan MR AU dan Ag-nya. Sehingga untuk mendapatkan mol AU yaitu massa AU terekstraksi per MR AU, yaitu didapatkan 51,17 mol. Nah, cara yang sama digunakan untuk mencari mol Ag, yang didapatkan mol Ag adalah 1035 mol. Nah, lalu mol AU ditambahkan dengan mol Ag, sehingga didapatkan hasil 1088,17 mol. Nah, karena rasio perbandingannya itu adalah 1:2, maka mol AU tambah mol Ag dikalikan dengan 2 untuk mengetahui berapa sih total mol dari KCN-nya. Sehingga didapatkan hasil 2172,34 mol. Nah, eh, untuk mengetahui berat aslinya, perlu dilakukan pengkalian antara mol KCN dengan MR KCN. Nah, MR KCN sudah diketahui yaitu 65 gram per mol, sehingga eh, tinggal dikalikan dengan mol KCN-nya, maka didapatkan eh, konsumsi KCN-nya adalah 141,21 kilogram. Lanjut ke menghitung karbon demand jika koefisien absorpsi karbonnya adalah 0,8 atau 80%. Nah, untuk mengetahuinya kita perlu mengalihkan massa AU terekstraksi dikalikan dengan koefisien absorpsi, sehingga didapatkan kebutuhan karbon untuk AU adalah 8,06 kilogram. Cara yang sama digunakan untuk mencari kebutuhan karbon untuk Ag, sehingga didapatkan hasil kebutuhan karbon untuk Ag adalah 89,42 kilogram. Nah, total karbon yang digunakan adalah karbon yang digunakan pada AU ditambah dengan karbon yang digunakan pada Ag, sehingga didapatkan hasil sebesar 97,48 kilogram. Oke, kita lanjut ke bagian E, yaitu menghitung jumlah teoritis Zn apabila tingkat kemunannya itu cuma 84%. Nah, seperti kita tahu nih dari proses ini kan proses Mirror-Pro, yaitu reaksi pemurnian atau operasi sementasi menggunakan serbuk Zn. Nah, adapun reaksinya yaitu 2UCN 2 kali min ditambah Zn itu menghasilkan 2U plus ZnCN 4 kali 2 min. Nah, jadi dari reaksi ini tuh kita ketahui bahwa untuk menghasilkan 2 AU ini membutuhkan tuh 1 mol Zn yang nantinya akan bereaksi dengan 2 mol aurocyanid. Sehingga di rasio antara AU dengan Zn-nya itu 2:1. Nah, pertama-tama tuh kita mencari si molnya Zn-nya itu karena perbandingan 2:1. Kita kan sebelumnya udah menghitung total mol dari AU dan Ag, yaitu 1086,17. Dan sini kan perbandingannya 2:1. Berarti kita untuk menentukan mol Zn kita tinggal bagi 2 aja, sehingga didapat mol Zn-nya itu 543,09 mol.
Lalu untuk menghitung massa, untuk menghitung massa kan kita tinggal kali mol dengan si AR atau ARZN-nya, yaitu 543,09 mol dikali dengan 65 gram per mol, menghasilkan 35.300 gram atau sama dengan 35,3 kilogram. Nah, karena di sini diketahui yang diminta itu 84%, jadi untuk menghitung massa ZN murninya itu kita dengan membagi antara massa ZN-nya dengan kemurniannya, yaitu 35,3 kilogram untuk massanya, terus kemurniannya itu 84%. Jadi kita dapat ketahui massa ZN murni itu 42,03 kilogram. Lalu soal selanjutnya, soal F, yaitu penjelasan kenapa sih dibutuhkannya seribu ZN itu lebih banyak dibandingkan jumlah teoritisnya untuk mengendapkan si emasnya. Nah, yang pertama itu ada reaksi. Alasan pertama itu adalah reaksi dengan pengotor dalam larutan atau reaksi tidak sempurna. Seperti yang kita ketahui, pada realitanya tuh dalam PLS itu nggak mengandung emas atau perak aja, tapi ada logam-logam lain yang belum ter terbersihkan atau tidak tersaring sebelumnya. Jadi masih ada logam-logam lain seperti Cu atau Fe. Nah, CuF ini juga dapat berikatan juga dengan senjatanya yang nantinya juga akan terendapkan, sehingga akan menghasilkan kompetisi ini antara emas dengan logam lainnya. Sehingga dari kompetisi itu kan jadi tidak optimal ya dalam proses recovery si emasnya. Jadi kita membutuhkan serbuk zeta yang lebih banyak untuk mengoptimalkan proses recovery agar si emasnya itu terendapkan semuanya. Lalu kemudian serbuk ZN. Nah, serbuk ZN yang digunakan dalam diskusi itu tidak selalu 100%. Jadi masih ada pengotor-pengotor lainnya. Seperti contohnya tuh di soal sebelumnya kan ada cuma 84%. Jadi untuk mengoptimalkan proses sementasi ini tuh kita menggunakan serbuk ZN yang lebih banyak untuk recovery atau mengendapkan emas menjadi lebih banyak juga. Lalu ada kondisi operasional seperti pengaruh pH, konsentrasi cyanida ataupun kelarutan oksigennya atau dissolved oksigen. Nah, untuk konsentrasi cyanida ini secara teori itu konsentrasi cyanida semakin tinggi itu maka semakin tinggi pula kelarutan seng kan. Namun jika konsentrasi cyanida itu melebihi nilai yang diperlukan atau batas yang kita perluin, senyawa yang terlarut itu atau sengnya itu akan terlarut lebih banyak gitu loh dari yang seharusnya. Jadi sehingga itu konsumsi sengnya itu akan semakin tinggi untuk mengoptimalkan proses sementasinya. Lalu ada kondisi proses itu memiliki dissolved oksigen yang tinggi. Jadi kan yang kita ketahui kan proses Merkel ini kan menggunakan dissolved oksigen yang rendah ya, makanya dilakukan deaerasi. Nah, kalau misalkan kondisinya dissolved oksigen yang tinggi, itu tuh akan menghasilkan si oksigen itu akan tereduksi menjadi ion OH- atau ion hidroksida. Nah, ion OH- ini nanti akan bereaksi atau berikatan dengan si Zn-nya ini nanti akan membentuk lapisan ZnOH2 sehingga akan meningkatkan konsumsi dari serbuk Zn-nya ini untuk mengoptimalkan proses recovery karena banyak serbuk Zn yang akan mengalami pasivasi. Lalu ada pada kondisi pH lebih dari 10 seperti yang kita ketahui dalam diagram Forbex. Diagram Forbex Zn kalau misalkan dia pH-nya terlalu basah atau pH-nya lebih dari 10, maka si Zn ini akan membentuk fasa atau fasa ZnOH2 kali atau fasa Zn hidroksida sehingga si jatahnya ini yang harusnya dia mengendapkan emas secara optimal dia itu akan mengalami pasivasi sehingga nanti akan memerlukan proses persen ekstraksinya dari si emasnya itu sendiri. Jadi dari keseluruhan itu pada intinya faktor konsentrasi jatahnya itu mempengaruhi optimalnya proses si sementasi ini di mana kalau semakin tinggi konsentrasi seng, maka semakin tinggi juga emas yang akan terendapkan. Jadi proses sementasinya itu akan semakin optimal. Nah, ini ada contoh grafik dari pengaruh konsentrasi cyanida. Di sini disebutkan kalau semakin tinggi konsentrasi cyanida itu akan meningkatkan kelarutan dari si zat-nya. Tapi apabila konsentrasinya terlalu tinggi, itu akan menurunkan efisiensi si ZN-nya karena si ZN-nya akan terlalu banyak sehingga tidak optimal dalam mengendapkannya. Di sini juga ada diagram Forbex, ini kita bisa lihat pada pH lebih dari 10 itu akan membentuk lapisan hidroksida yang akan membuat si ZN itu akan mengalami pasivasi. Mungkin sekian dari kelompok 10 untuk presentasi studi kasus hidrometalurgi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.